Selanjutnya saya persilakan juru bicara dari fraksi P3, Bang Hasrul Aswar. Siapa yang ditunjuk? Oh, Dinda Arwanin Tomapi, sekretaris fraksi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pimpinan, para anggota yang terhormat, Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, para media. Perlu kami sampaikan pendapat fraksi Partai Persatuan Pembangunan sudah dari sejak awal pembahasan rancangan undang-undang pilkada ini dimulai, berpendapat bahwa pemilihan kepada kepala daerah baik yang dilaksanakan secara langsung seperti saat ini dan juga pelaksanaan pemilihan kepala daerah seperti sebelumnya melalui mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini sama-sama demokratis. Ini yang harus perlu mendapatkan penekanan. Tidak ada satu ketentuan di dalam konstitusi kita yang memberikan penekanan yang tidak seimbang antara model keduanya ini. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa pendapat fraksi P3 terkait dengan hal ini tidak berhubungan dengan, kalau tadi disebut oleh salah satu anggota, konstelasi Pilpres yang barusan kita jalani bersama. Fraksi P3 sungguh-sungguh melihat dan mencermati apa yang menjadi masukan dan pendapat sebagian besar masyarakat bahwa pelaksanaan pilkada langsung yang telah berjalan selama ini lebih banyak menimbulkan madorot, lebih banyak menimbulkan sisi-sisi mafsadah, kerusakan, pertentangan, perselisihan yang ada di masyarakat. Kami tidak perlu menjelaskan secara lebih detail lagi. Tentu kita tahu betapa konflik horizontal yang ada di masyarakat, money politik, dan juga fakta bahwa lebih dari 60% kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Itu membuktikan bahwa ide yang awalnya ingin menerapkan kedaulatan rakyat itu sendiri menjadi bias, outputnya menjadi bias, bertolak belakang dengan keinginan awal untuk bahwa kedaulatan rakyat yang dicerminkan melalui pemilu langsung itu inginnya adalah output yang lebih baik, tapi ternyata jauh dari itu. Oleh karena itulah, termasuk juga pendapat yang dipilih oleh Partai Persatuan Pembangunan ini masukan dari beberapa ormas-ormas Islam yang beberapa waktu lalu ya mengingatkan kepada kita semua betapa pelaksanaan pilkada langsung itu nyata-nyata telah memberikan banyak faktor kerugian yang ada di masyarakat. Kita sebut ada 12 organisasi massa Islam. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama. Tentu kita tahu semua posisi dari Nahdlatul Ulama dinyatakan juga di dalam Konbes di Cirebon
menyatakan betapa pelaksanaan pilkada langsung ini memberikan dampak mafsadah yang luar biasa, sehingga atas prinsip dan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih menyatakan perlu dilakukan koreksi atas pelaksanaan pilkada langsung ini. Yang kedua adalah Muhammadiyah, PUI, Persis, Al-Ittihadiyah, Al-Irsyadiyah, Perti, Sarekat Islam, Al-Zikro, PT, Matraul Anwar, Al-Wasliyah, dan juga Majelis Ulama Indonesia. Ini perlu kami sampaikan, pimpinan, bahwa masyarakat juga memberikan masukan kepada kami, sehingga pilihan, sekali lagi pilihan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan murni ingin kita mengembalikan yang sebenar-benarnya. Bagaimana kita memilih pemimpin di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota betul-betul pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi kita, termasuk juga keuntungan bagaimana kita bisa menghemat anggaran negara, kita bisa menghemat anggaran pembiayaan kampanye dan pelaksanaan pilkada secara umum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita fraksi P3 tetap dalam posisi opsi mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD, dan kita mendorong agar segera melakukan sepakat pengambilan keputusan, mungkin didahului dengan lobby-lobby antar pimpinan fraksi. Demikian pimpinan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.